Tampan kan? Tampan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman onlineku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTubeku, Merita Irawan. Di video kali ini aku mau bagiin resep seblak. Kebetulan aku pakai resep ini buat jualan. Jadi yuk mari kita buat sama-sama. Untuk toppingnya aku pakai sosis 500 gram. Dan campuran dari kembang cumi, cikua, juga crab stick sebanyak 500 gram. Jadi untuk seafoodnya aku pakai seberat 1 kilo. Untuk topping lainnya aku pakai sawi hijau. Untuk sawinya ini sesuai selera, kalau suka sayur bisa dibanyakin ya teman-teman. Jadi untuk takarannya bebas. Dan bahan lainnya aku juga pakai mie kuning 5 keping. Untuk kerupuknya aku pakai kerupuk inul dan kerupuk udang. Karena kebetulan aku masih ada stok bumbu seblak, jadi di video ini aku gak buat bumbunya karena aku masih ada stok. Untuk bumbu seblaknya aku cuma pakai kencur dan bawang putih. Kalau kalian suka kencurnya lebih kuat, itu bisa pakai perbandingan 1:1. Tapi kalau nggak mau kencurnya terlalu kuat, bisa pakai perbandingan 2:1. Untuk bumbunya ini aku saranin ditimbang supaya lebih jelas dan sama dengan resep yang aku bagikan. Karena kalau cuma pakai kira-kira itu susah ya teman-teman. Nah ini kita panasin dulu wajannya, masukin bumbunya. Untuk bumbunya ini sebelumnya udah aku tumis. Tapi setiap kali aku masak pasti aku tumis dulu sebentar supaya wanginya keluar. Nah ini ditumis dulu sebentar. Baru nanti dimasukin cabenya. Untuk cabenya aku pakai cabai merah yang direbus. Kalau udah empuk diemin dulu sampai dingin lalu di blender. Setelah di blender aku langsung pakai, tapi kalau kalian mau ditumis dulu sebentar juga nggak apa-apa. Tapi untuk rasanya ini udah enak, udah gak langu karena udah matang waktu direbus. Untuk ketahanan bumbunya ini sendiri, cabai di kulkas itu bisa tahan 5 hari. Tapi kalau di freezer bisa tahan sampai 2 bulan. Dan untuk bumbu seblaknya sendiri itu juga bisa tahan selama 2 bulan di freezer dan 1 minggu di kulkas. Kalau bumbunya ini lebih awet karena teksturnya itu lebih kental, lebih pekat. Jadi kandungan airnya itu lebih sedikit. Kalau untuk cabenya itu kandungan airnya lebih banyak. Air yang buat ngerebus itu jangan dibuang, itu bisa buat dicampurin waktu di blender. Karena blender itu nggak bisa jalan kalau nggak ada airnya ya teman-teman. Nah ini aku masukin cabenya. Di video ini aku buat 25 porsi. Tapi untuk bumbu per porsinya itu aku pakai 1 sendok teh bumbu kencur dan bawang. Lalu ditumis sampai harum, lanjut dimasukin air. Untuk takaran airnya 350 sampai 500 ml. Itu tergantung berapa banyak toppingnya. Atau juga tergantung request customer itu maunya kuah yang nyemek atau yang banyak. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk proses bumbu kencurnya, karena di video ini aku nggak buat, jadi aku jelasin aja. Untuk resep lengkapnya nanti seperti biasa bakalan aku tulis di deskripsi video. Untuk bumbu kencurnya karena aku buat untuk jualan, jadi aku nggak kupas, tapi itu tergantung selera masing-masing. Karena buatnya banyak, kalau dikupas itu menghabiskan waktu ya teman-teman. Kencurnya yang pertama dicuci bersih, diremas-remas sampai airnya bening. Setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang baru direndam selama semalaman. Setelah direndam dicuci lagi sampai bersih, baru di blender dengan bawang putih yang sudah dikupas. Bawang putihnya ini ditimbang setelah dikupas ya teman-teman.
Waktu blender ini dikasih air, jangan dikasih minyak, dikasih air secukupnya aja sampai bisa jalan si blendernya. Di blender sampai halus, lalu ditumis. Nah, ini karena airnya udah mendidih, dimasukin dulu untuk yang pertama sawi dan kerupuk udang. Kalau kerupuk inulnya masuknya belakangan karena itu lebih cepat empuk. Kalau pakai telur ini bisa masuk barengan sama sayur. Ini cukup dididihkan sekitar 2 menit, lanjut dimasukin semua sisa bahannya kecuali mie. Jadi mie-nya itu masuknya paling terakhir. Nah, ini diaduk-aduk sampai merata, udah matang ya. Ini seafoodnya udah mengambang, udah mengembang. Lanjut dimasukin bumbu. Untuk bumbunya aku pakai gula pasir, dan untuk penyedap kaldu bubuk dan garam itu untuk aku jualan udah aku campur di wadah. Untuk perbandingannya 3 bagian garam, 1 bagian kaldu bubuk, dan setengah bagian penyedap. Itu diaduk rata. Untuk proporsi 350 sampai 500 ml air itu aku pakai 1 sendok teh, tapi untuk rasanya bisa dikoreksi lagi. 1 sendok teh campuran bumbu dan 1 sendok teh gula pasir. Tapi itu bisa disesuaikan dengan lidah masing-masing ya teman-teman, karena ada orang yang suka asin, yang nggak suka terlalu asin, itu bisa disesuaikan lagi. Nah, karena ini udah tercampur rata, jadi aku masukin minyak, diaduk-aduk. Ini nggak usah terlalu lama. Kalau minyak itu udah cukup terpisah-pisah, udah tercerai-berai, nggak bentuk kotak lagi, udah cukup kita matikan apinya. Karena seblak itu awet panas, jadi nanti kalau nggak langsung dimakan itu, minyak bakalan jadi membesar, kelembekan, jadinya kurang enak. Nah, ini bisa kita icipin lagi, kalau kurang bisa ditambahin bumbu lagi. Untuk kaldu bubuknya bisa pakai ayam atau sapi, tapi kalau kaldu jamur aku belum pernah nyoba, mungkin rasanya sedikit berbeda. Lanjut untuk penyiapan bumbu seblaknya tadi, setelah di blender sampai halus, ditumis. Kalau pakai wajan itu usahakan sering-sering diaduk, karena pasti mudah lengket. Tapi kalau pakai teflon itu nggak sering-sering diaduk nggak apa-apa, karena kalau teflon itu kan udah ada anti lengketnya. Dimasak terus, pakai apinya sedang cenderung kecil. Kalau apinya terlalu besar, karena banyak kandungan air, itu otomatis akan loncat-loncat dan mengotori perabotan di sekitarnya ya teman-teman. Jadi apinya pakai api kecil aja, diaduk-aduk terus sampai airnya berkurang sedikit asat, lalu ditambahkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya ini takarannya secukupnya aja, seperti kita menumis bumbu, gak usah terlalu banyak. Setelah minyak masuk, ini wajib diaduk terus, ini gak bisa ditinggal. Karena kalau ditinggal setelah minyak masuk, ini bumbunya cepet banget gosongnya. Pakai teflon atau pakai wajan, ini harus terus diaduk. Kalau udah tercium wangi seperti bumbu yang matang, warnanya juga udah agak menguning, itu udah cukup dimatikan apinya dan diamkan sampai benar-benar suhu ruang, sampai benar-benar dingin sebelum ditaruh di wadah yang tertutup lalu ditaruh kulkas. Untuk saran aku, penyimpanan bumbu seblak ini kalau buatnya banyak ditaruh kulkas, jangan ditaruh suhu ruang. Kalau ditaruh suhu ruang ini maksimal 3 hari. Itu maksimal ya teman-teman, jadi nggak tahan lama. Kalau di kulkas bisa sampai 1 minggu. Nah, ini semuanya udah ngambil seblaknya, makan sama-sama. Ini sebenarnya masih banyak orangnya, tapi di atas ya teman-teman. Jadi nggak ikut makan di bawah. Nah, terima kasih teman onlineku semuanya yang udah nontonin videonya dari awal sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat dan videonya cukup menghibur. Sampai jumpa di resep dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.